Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikasih kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya robbal alamin. Bagi semuanya calon programmer Indonesia. Alur kerja sistem berorientasi objek. Sebelum melakukan aktivitas, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan pembelajaran dari alur kerja sistem berorientasi objek. Yang pertama, menerapkan alur kerja sistem berorientasi objek. Yang kedua, membuat alur kerja sistem berorientasi objek. Pembahasan materi kali ini adalah pengertian alur kerja, pengertian SDLC, model SDLC, tahapan dan implementasi alur kerja sistem berorientasi objek, penggalian kebutuhan sistem, memahami permasalahan pada dunia nyata, mendefinisikan fungsi sistem, melakukan identifikasi pengguna, membuat skenario rancangan, membuat pemodelan use case, implementasi dan pemeliharaan, membuat alur kerja sistem berorientasi objek, membuat skenario rancangan, membuat diagram use case, tahapan membuat diagram aktivitas. Selanjutnya adalah pengertian alur kerja. Merupakan kumpulan elemen atau komponen-komponen yang ada dan saling berinteraksi. SDLC itu sendiri adalah Software Development Life Skill, merupakan sebuah tahapan prosedur langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan ataupun pengembangan perangkat lunak. Alur kerja itu sendiri merupakan proses pengembang suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem perangkat lunak sebelumnya berdasarkan best practice. Gambar samping itu menunjukkan alur dari pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya adalah model-model yang ada di dalam tahapan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada model waterfall, yang terdiri dari 5 tahapan yang harus dilalui ketika membangun sebuah sistem perangkat lunak. Yang pertama ada sistem engineering, analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Semua itu harus dilalui dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya adalah model prototype. Model prototype di sini sendiri adalah yang pertama harus kita lakukan adalah lesson sequencing, kemudian writing, ada media, minilation, content development, LMS integration, prototype evaluation, dan modification. Selanjutnya adalah model RIID. Model ini mencakup requirement planning, kemudian konstruksi. Setelah konstruksi ada user design, kemudian cut over. Model RAID ini menunjukkan setelah planning itu ada user design, ada construction. Setelah construction dia balik lagi ke requirement planning, kemudian langsung dia menuju ke cut over. Selanjutnya adalah model iteratif. Model ini di mana dalam tahapannya itu mempunyai 3 fase yang harus dilalui, sama-sama dilalui. Yang pertama di situ ada requirement, kemudian ada 3 fase yang harus dilalui. Mana dulu yang lebih penting yang harus dilalui dalam model iteratif. Lanjutnya adalah model spiral, di mana model ini yang nantinya kita gunakan setiap tahapannya. Selanjutnya adalah
tahapan dan implementasi alur kerja sistem berorientasi objek. Penggalian kebutuhan sistem adalah analisis kebutuhan merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk menggali semua jenis informasi dari pengguna aplikasi perangkat lunak yang kita rancang. Contohnya, teknik wawancara, teknik observasi, teknik kuesioner. Selanjutnya adalah memahami permasalahan pada dunia nyata. Tahapan ini berkaitan dengan memahami dan mempelajari persoalan yang terjadi dalam sistem yang ada, yaitu dengan cara memahami semua masalah, melakukan identifikasi kebutuhan pengguna, membuat dokumentasi spesifikasi perangkat lunak, mengkaji ulang kebutuhan yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, bisa memahami dan mempelajari persoalan yang ada dari sistem berjalan atau saat ini. Yang kedua, memahami dan mengidentifikasi semua kebutuhan pemakai. Dan yang ketiga, melakukan proses identifikasi dari perangkat lunak. Memodelkan atau menggambarkan setiap kebutuhan yang diinginkan pengguna. Dan yang kelima, membuat kebutuhan yang berkaitan dengan spesifikasi perangkat lunak. Selanjutnya adalah mendefinisikan fungsi sistem. Caranya, dengan mengetahui semua fungsi-fungsi yang berkaitan dengan sistem yang akan dirancang, dibangun maupun dikembangkan, sehingga disesuaikan dengan aplikasi dari sistem tersebut. Melakukan identifikasi pengguna. Di sini, pengguna berperan sebagai objek yang ada dan berhubungan langsung dengan aplikasi yang dibuat. Fungsi dari pengguna sebagai objek yang dapat melakukan interaksi dengan aplikasi sesuai dengan bidang atau bagian masing-masing. Selanjutnya adalah membuat skenario rancangan. Merupakan narasi yang digunakan untuk menjelaskan perangkat lunak yang dirancang sehingga mudah dipahami dan membuatnya lebih hidup dari skenario kita. Dapat membuat rancangan dengan menggunakan use case. Selanjutnya adalah membuat pemodelan use case. Pemodelan use case merupakan diagram tertinggi dari fungsionalitas yang ada di sebuah sistem. Pada diagram ini terlihat jelas pengguna atau aktor menggunakan dan memanfaatkan sebuah sistem. Bisa dilihat dari gambar di sampingnya. Selanjutnya adalah implementasi dan pemeliharaan. Pada tahap ini, kita membuat kode program pada komputer, melakukan uji coba dari program yang dibuat, dan langkah terakhir implementasi serta pemeliharaan. Selanjutnya adalah membuat alur kerja sistem berorientasi objek. Pada proses pembuatan skenario kasus sistem akademik siswa, misalnya dengan menggunakan SRS dan SKPL untuk mengisikan jadwal bidang studi, melihat jadwal bidang studi, dan melihat sebaran bidang studi pada setiap semester. Bisa dilihat contoh SRS dan SKPL di sampingnya, sebelah kanan. Di situ ada skenario kasus pengisian jadwal bidang studi akademik atau bidang studi semester. Selanjutnya adalah membuat diagram use case. Diagram use case memiliki level tertinggi pada UML. Tahapan ini dibuat setelah kita membuat skenario rancangan dalam bentuk narasi atau teks. Jadi sebelum membuat apa-apa kita harus membuat narasi awal dulu, baru kita membuat diagram use case. Contohnya seperti gambar di samping ini, use case sistem informasi akademik siswa, di mana ada aktor yang berperan langsung, ya, berperan dan memanfaatkan untuk membuat sebuah sistem. Di sini ada satu aktor dan satu login, ya. Ada menu login, kemudian mengisi jadwal mata pelajaran, ada melihat daftar mata pelajaran, dan melihat daftar mata pelajaran yang dimasukkan. Tahapan selanjutnya adalah membuat diagram aktivitas. Diagram aktivitas itu diagram yang menggambarkan semua aktivitas antara menu satu dengan menu yang lainnya. Contohnya di sini ada siswa dan sistem informasi akademik siswa. Pada menu siswa terdapat mengisi NIS dan password yang dilakukan siswa, kemudian menekan tombol login. Itulah aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Kemudian di sistem informasi akademik, di situ bagian admin itu melakukan verifikasi data NIS dan password, kemudian jika NIS atau password salah, notifikasi pesan kesalahan. Kemudian jika iya, NIS dan password benar, langsung menampilkan halaman SIAS atau Sistem Informasi Aplikasi Siswa. Kemudian ketika NIS dan password kosong, berarti notifikasi belum terinput. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di KD berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.